Selamat datang di pertemuan pertama VB. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, eh, yang mengajarkan ini adalah Julius Eka Agung Putra dari dosen vokasi di UI. Nah, kita lihat dulu SAP-nya. Kita akan belajar nanti ke arah pengenalan .NET, lalu aplikasinya. Kita belajar sedikit bagaimana mengcompile, lalu command control itu untuk kontrol umum. Jadi enaknya menggunakan .NET ini, komponen-komponennya dapat digunakan di bahasa pemrograman lain seperti C#. Tipe datanya, lalu aliran program, bagaimana logika if, select, looping, pengulangan, lalu menggunakan prosedur, kelas objek. Nah, kelas ini contohnya manusia dengan Julius. Julius adalah objek, kelasnya manusia. Manusia itu tidak bisa dipegang atau tidak bisa dikatain, tapi Julius kalau dikatain bisa marah, misalkan. Nah, setelah kita belajar, kita sudah mulai menangani file di sini, juga error handling. Lalu kita melakukan compiling dan dialog-dialog menu yang diperlukan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita langsung saja ke materi kuliahnya. Nah, kita bisa lihat. Ya, kita belajar sejarahnya cepat saja. Jadi sebelum VB.NET, sejarahnya dimulai dengan basic dulu. Nah, 15 tahun. Jadi akhirnya era basic mulai berubah. Di sini menjadi visual karena sedang tampilan grafis tahun 75. Nah, kita kembali dulu. Kelebihannya Visual Basic tadi kenapa populer? Biasa seperti orang-orang lebih senang tampilan visual. Nah, lalu habis memang C++ itu sebenarnya lebih tua dan lebih dulu dari VB. Nah, Anda lihat dulu kalah pamor VB. Tetapi setelah tampilannya diperbaiki, maka sekarang VB termasuk mempunyai tampilan yang lebih baik. Nah, versi 4-nya dimunculkan tahun 96. Nah, lalu kita sudah mulai bergeser dari VB 6. Akhirnya benar-benar mulai bagus adalah ketika menjadi .NET. Apa itu .NET? Bukannya Core.NET, tapi .NET adalah berbasis dari kata-kata internet. Artinya kita mulai ke cross platform. Anda dapat ke bahasa pemrograman lain dengan suatu media. Anda bisa lihat di sini kenapa dia dapat melakukan itu, karena language-nya independen, dia dapat ke beberapa platform, terus interoperability, artinya dia kompatibilitas, Anda mau pakai PC, Mac, dan lain-lain, atau Linux bisa. Migrasi, dukungan penuh terhadap teknologi standar dalam internet, HTTP, XML SOAP, berarti Anda bisa menampilkan aplikasi itu ke dalam internet. Sekarang, orang membutuhkan tampilan informasi yang real time dan antar daerah. Jauh lebih baik menampilkan itu di internet. Nah, kalau aplikasi biasa tidak mungkin saya misalkan membuka aplikasi itu di Irian, dibuka di Jakarta, dan langsung datanya ditampilkan. Tapi dengan ditaruh di internet, semua akan dimungkinkan. Nah, jawabannya adalah .NET. Nah, ini intinya core-nya, di dalamnya ada ASP, VB, C#, PHP, dan lain-lain. Nah, lihat ada block service-nya, building block service, itu adalah modul-modul yang dikumpulkan, makanya install lah .NET yang terbaru supaya bloknya makin banyak.
Lalu dia memungkinkan jasa enterprise, dalam arti di sini Anda kalau ingin membuat aplikasi ERP itu memungkinkan, dan kita punya tampilan Visual Studio atau compiler yang terintegrasi antar semua bahasa. Nah, terus ini contohnya frameworknya. Di dalam framework, nah cara membukanya pertama kita dari start, cari Visual Studio 2003. Sekarang kita pakai bukan 2003 tetapi 2008. Ya, saya berikan contoh langsung saja. Yang ada seperti di sini. Saya kebetulan pakai Windows 2008. Nah, ini tampilannya. Kita lihat. Nah, dia betul-betul kan C, C++, Basic. Kita pakai yang VB di sini. Nah, kita kembali lagi ke slide. Cepat. Nah, ini projectnya sama seperti tadi yang saya lihatkan. Nah, ini menunya sama. Ya, kita langsung kita bisa lihat kelebihan dia ada library, ada kontrolnya, terus kita bisa aplikasi web, dan ada web service. Kelebihannya web service, kita taruh dia di misalkan di Jakarta dan ke Lampung, misalnya lampung.com, portnya 90, kita bisa mengakses aplikasi ini. Nah, ada juga konsol. Konsol itu ada aplikasi seperti DOS. Jadi metode DOS. Mungkin saya perlihatkan. Nah, kayak gini. Nah, ini metode DOS. Ini namanya konsol aplikasinya. Nah, ini adalah nama-nama menunya, kita kenal. Ini menu di VB. Ini toolbarnya. Ini form. Ini button. Nah, ini projectnya. Ini properties. Jadi kalau kita mau ganti-ganti warna, icon, dan lain-lain, itu ada di propertiesnya. Nah, ini tombol. Nah, caranya Anda tinggal double klik di sini, lalu kasih program. Ya, kita lanjutin dulu, nanti baru prakteknya. Nah, sekarang kita praktekkan. Contohnya. Nah, kita kembali lagi ke Visual Basic, Windows Form Application, menambahkan pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan pertama. Nah, ini formnya, tadi saya bilang. Ya, saya gedein aja. Tuh. Jadi, ini form. Kalau kita klik kanan, ini ada properties. Ini propertiesnya. Kita bisa ganti-ganti. Ini proyeknya. Nah, sekarang kita coba proyek pertama adalah ambil button. Nah, ambil label. Ini bisa dipanggil nih ke sini. Ibaratnya manggil orang jangan tapi lihat namanya siapa. Label 1. Double klik. Nah, dia antara ini kita isi, kasih L dulu. Label 1. Titik teks. Saya tulis sore saya bisa membuat program di pertemuan 1. Nah, kita save dulu. Jika Anda ingin bermain-main dengan properties, boleh lihat.
klik, ganti warnanya, background color, misalnya koneng. Nah, buttonnya juga saya mau ganti misalnya menjadi orange. Nah, itu. Sekarang kita save ulang lagi. Kita jalankan. Oke, saya bisa buat. Nah, ini disimpan di mana? Tadi kita baca ini di desktop. Kalau Anda nggak tahu caranya, Anda tinggal klik. Ada tulisannya Open Folder in Windows Explorer. Nah, kita bisa lihat dia ada di desktop. Tuh, desktop ya. Di desktop. Pertemuan 1. Nah, ini dia foldernya. Ini yang Anda simpan. Oke, demikian pertemuan 1 kuliah VB.net bersama Yulis Eka. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan kedua.